Guys, minoritas opini mau bagi-bagi hadiah nih. Kalian tinggal komen di video channel YouTube-nya Minoritas Opini yang menarik untuk dibahas. Pastinya harus subscribe dan like channel YouTube Minoritas Opini. Untuk info lebih lanjut dan selengkapnya langsung cek postingan Minoritas Opini guys. Gelombang unjuk rasa di Iran belum kunjung usai. Situasi di Iran masih bisa dibilang belum kondusif. Demo besar-besaran ini juga telah menelan korban jiwa, dan ribuan orang pendemo lainnya dilaporkan telah ditangkap. Aksi protes dan juga pemogokan kerja dilakukan hampir seluruh wilayah Iran. Bahkan aksi protes ini tercatat telah terjadi setidaknya pada 31 provinsi yang ada di Iran. Ada begitu banyak bahkan jutaan orang di Iran yang menunjukkan kemarahannya dan juga keinginan agar Iran berubah. Awal mula kegaduhan dan gelombang aksi protes di Iran berakar dari krisis ekonomi yang akut, yang dipicu oleh anjloknya nilai mata uang rial ke titik terendah sepanjang sejarah. Akhir tahun pada tanggal 28 Desember tahun 2025, para masyarakat seperti pemilik toko turun ke jalan di Teheran untuk mengekspresikan kemarahan terhadap anjloknya nilai mata uang rial terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai rial jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah dan inflasi melonjak hingga 40%, bisa dibilang demonstrasi ini dipicu karena mata uang Iran yang anjlok yang menyebabkan krisis ekonomi. Ini mengakibatkan melejitnya harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti bahan pangan, minyak goreng dan daging. Situasi ekonomi yang mencekik. Melejitnya harga bahan pokok, survei mencatat sekitar 57% warga Iran mengalami kurang gizi, dan banyak penduduk kelas menengah ke bawah kehilangan daya beli. Selain aksi demonstrasi turun ke jalan, berbagai respon bentuk protes dari masyarakat seperti aksi mogoknya para pedagang di Grand Bazar Teheran. Pedagang yang biasanya merupakan pendukung pemerintah ini menutup toko, karena tidak mampu beroperasi akibat kenaikan harga dan inflasi yang tidak terkendali. Demonstrasi dari bentuk marahnya masyarakat yang awalnya hanya menuntut perbaikan ekonomi kian berubah menjadi protes anti pemerintah yang lebih luas. Dengan slogan-slogan seperti, "Matilah diktator," dan tuntutan jatuhnya para rezim. Januari tahun 2026, Iran mengalami krisis ekonomi terdalam dan terlama dalam sejarah modern. Dengan sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Iran, khususnya yang diberlakukan kembali di bawah Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump. Lagi dan lagi Amerika Serikat. Ekspor minyak Iran dan akses ke pasar global sangat terbatas. Bukan hanya itu, situasi di dalam negeri juga menyudutkan di posisi yang sulit, korupsi yang merajalela, ketidakstabilan geopolitik, dan efisiensi struktural semuanya menyebabkan ketidakpuasan sosial yang akut. Tarik ke belakang, karena krisis yang melanda tersebut, inflasi meroket hingga lebih dari 48,6% pada Oktober tahun 2025 dan 42,2% pada Desember tahun 2025, yang sangat berdampak pada anggaran rumah tangga masyarakat. Pada Maret tahun 2025, perkiraan berkisar antara 22% hingga 50% warga Iran hidup di bawah garis kemiskinan. Krisis energi sistemik telah secara konsisten melanda negara ini selama bertahun-tahun. Dengan masalah tersebut mencapai puncaknya bersamaan dengan penurunan ekonomi dan inflasi yang begitu cepat. Kementerian Kesejahteraan Sosial Iran mengumumkan pada tahun 2024 bahwa 57% penduduk Iran mengalami kekurangan gizi pada tingkat tertentu. Majelis melaporkan bahwa 50% laki-laki berusia 25-40 tahun menganggur yang tidak bekerja. Krisis ganda tersebut mengakibatkan Iran kekurangan pangan yang parah, dan memicu protes nasional di Iran pada Mei tahun 2025. Muncullah protes yang lebih besar dari masyarakat.
Karena situasi ekonomi yang buruk, dan juga mencakup banyak sentimen dan menyuarakan anti-rezim. Pada tanggal 10 Desember tahun 2025, beberapa sumber media seperti majalah Time, Euronews, dan Al Monitor melaporkan bahwa Iran hampir mengalami keruntuhan ekonomi. Rial telah jatuh ke nilai terendah. Bayangkan, 1.250.000 rial untuk 1 dolar USD. Sementara statement dari Menteri Keuangan Iran menyalahkan dampak perang baru-baru ini dengan Israel. Respon dari pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, memerintahkan masyarakat untuk mengurangi konsumsi makanan, air, energi, dan bahan bakar. Benarkah di balik krisis dan kegaduhan Iran adanya keterlibatan Amerika Serikat dan Israel? Kawasan Timur Tengah sering menjadi area konflik bagi negara-negara Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, secara terbuka menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang di balik destabilisasi. Tuduhan ini diperkuat oleh pengakuan seorang aktivis yang menghubungi PM Israel Netanyahu. Di tengah ketegangan, Amerika Serikat juga sempat mengancam intervensi militer. Pemerintah Iran secara konsisten menuding adanya campur tangan asing sebagai pemicu ketegangan yang saat ini terjadi. Pemimpin tertinggi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei secara langsung menunjuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai pelaku utama di balik kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa. Presiden Amerika Serikat yang harus bertanggung jawab atas korban jiwa, kerusakan, dan tuduhan palsu yang ditujukan kepada bangsa Iran, ujar pemimpin Ayatollah Khamenei. Narasi ini diperkuat oleh pengakuan seorang pemimpin wanita dalam protes yang ditahan. Ia mengaku menghubungi langsung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta dukungan dalam operasi destabilisasi di Iran. Selain itu, ia juga berkoordinasi dengan media sosial pro-Pahlavi selama kerusuhan. Para pejabat Iran mengklaim Amerika Serikat dan Mossad Israel telah mengakui keterlibatan mereka. Presiden Iran juga menyatakan bahwa protes damai telah dibajak dan diubah menjadi kekerasan terorganisir oleh pihak asing. Ketegangan internal di Iran dengan cepat memicu reaksi keras di panggung internasional. Amerika Serikat secara terbuka mengancam akan melakukan intervensi, termasuk opsi militer. Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan setidaknya 1 kapal induk beserta kapal perang lainnya ke Timur Tengah. Memicu spekulasi baru bahwa akan menindaklanjuti ancaman untuk menyerang jajaran pimpinan senior Iran di tengah penindasan keras terhadap aksi protes nasional. Kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kelompok tempurnya melintasi Selat Malaka antara Malaysia dan melintasi Samudra Hindia. Tujuannya untuk mengantisipasi konflik yang terjadi Amerika Serikat dengan Iran. Tetapi pihak dari Amerika Serikat belum mengklaimnya secara resmi. Kapal induk USS Abraham Lincoln didampingi oleh 3 kapal perusak berpeluru yang mampu membawa rudal. Sayap udara kapal induk tersebut juga mencakup jet tempur. Aset-aset itu serupa dengan kapal militer yang dikerahkan Amerika Serikat ke Laut Karibia. Beberapa minggu sebelum Amerika Serikat melancarkan operasi militer, pada tanggal 3 Januari untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Retorika Trump yang bernada agresif meningkatkan tekanan terhadap Iran dan membuat pasar waspada terhadap kemungkinan gelombang serangan baru. Para ahli mengatakan penumpukan perangkat militer Amerika Serikat di kawasan ini menambah fleksibilitas bagi Trump. Namun, mobilisasi aset di Timur Tengah tidak serta-merta menjamin akan terjadi serangan terhadap Iran. Penumpukan ini menandakan tekad Presiden untuk mempertahankan semua opsi, termasuk serangan militer terhadap rezim Iran. Konsultan risiko Aresia Group menaksir kemungkinan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebelum tanggal 30 April sebesar 65%. Dengan alasan bahwa upaya diplomasi kemungkinan besar akan gagal. Sementara itu, risiko geopolitik Rapidan Energy Group mempertahankan peluang 70% bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran dalam beberapa hari dan minggu mendatang.
Jika tujuannya membantu para pengunjuk rasa, Amerika Serikat dapat meningkatkan akses mereka ke terminal internet Starlink. Tetapi jika sasarannya adalah mencegah rezim membunuh demonstran, Amerika Serikat bisa mengganggu kemampuan komando dan kendali Iran, atau melancarkan serangan terhadap Khamenei dan lingkaran dalamnya, serta lokasi-lokasi kunci pemerintah. Pemerintah Iran tidak akan melanjutkan rencana eksekusi terhadap ratusan pengunjuk rasa. Donald Trump meresponsnya dan berkata akan menarik kembali pasukannya jika pemerintah Iran benar tidak akan melanjutkan rencananya. Pemulihan normalisasi bertahap. Rezim Iran tampaknya telah berhasil meredam aksi protes nasional melalui represi. Dan sekarang setelah melakukan penindakan keras, pemerintah Iran mengisyaratkan adanya langkah-langkah normalisasi. Otoritas berencana memulihkan layanan komunikasi dan internet secara bertahap, setelah menilai situasi keamanan telah terkendali. Lembaga pemantau, NetBlocks melaporkan bahwa konektivitas internet masih sangat rendah, hanya sekitar 2% dari tingkat normal. Sementara itu, laporan dari kota-kota besar seperti Teheran menunjukkan situasi yang relatif tenang pasca penumpasan, meskipun drone keamanan masih terlihat berpatroli. Situasi di jalan sudah perlahan mulai kondusif, sementara sisa-sisa dari aksi demonstrasi perlahan semuanya dibersihkan.